Wow, manajemen Persib Bandung benar-benar ingin memboyong Matius Pato dan sekarang kabarnya sudah ada komunikasi yang sangat intens dan sepakat untuk saling mengevaluasi. Kayaknya Coach Bojan Hodak benar-benar ingin menduetkan trio Brazil di lini depan. Tapi ya kabarnya juga udah bergabung sama Borneo FC. Jadi yang sesungguhnya itu kayak gimana? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola, dari Sabang sampai Merauke. Kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bobotoh, salam dunia. Memang nama Matius Pato ini sebenarnya udah sangat cukup lama terdengar dan santer akan bergabung dengan Persib Bandung. Tapi kalau saya pribadi cukup agak sedikit pesimis kemarin-kemarin ya. Jadi sempat saya bahas tentang Matius Pato dan sedikit agak pesimis karena memang ada salah satu media yang bisa dibilang cukup terpercaya walaupun tidak semua juga hal itu bisa dibilang 100% ya karena memang belum diumumkan oleh pihak Borneo itu sendiri. Cuman memang ada salah satu media yang terbiasa menggali berita tentang bursa transfer yang mengatakan kalau Matius Pato ini udah bergabung ke Borneo FC. Ditambah juga di waktu-waktu itu Matius Pato tuh kayak ngasih kode bahwa dia akan ke Borneo, update story tentang Borneo dan segala macamnya. Jadi saya udah bilang ya udahlah nggak apa-apa, Persib lepas aja lah Matius Pato, nggak jadi masalah. Saya udah seperti itu, tapi akhirnya sekarang udah ada ucapan langsung dari Pak Adit, perwakilan dari manajemen Persib Bandung, kalau ternyata manajemen Persib Bandung itu udah membangun komunikasi sebenarnya dengan agennya Matius Pato. Dan sekarang sepakat untuk saling mengevaluasi. Dan saya yakini, Bobotoh, komunikasi ini bukan hanya komunikasi hade goreng ku baso hungkul, pasti juga ada pembicaraan yang udah langsung merujuk soal keseriusan Persib menginginkan Matius Pato, soal bagaimana nilai kontrak dan segala macamnya. Dan saya yakin juga kata evaluasi yang diucapkan oleh Pak Adit ini merujuk kepada masalah kontrak. Saya yakin masalah itu. Jadi mungkin agennya udah ngasih kontrak ke Persib, kesepakatan kalau mau Matius Pato bergabung Persib ya mungkin harus gini, total kontraknya harus sekian, dan itu akan dipelajari oleh manajemen Persib Bandung. Walaupun kita juga nggak tahu nih, apakah Matius Pato akan benar-benar berlabuh ke Persib Bandung atau hanya sebatas komunikasi dan tidak jadi deal karena hal-hal yang mungkin ya tidak ada kesepakatan, mungkin nilai kontrak kah, mungkin poin-poin kontrak yang lain kah, kita tidak tahu. Dan kita juga memang tahu kalau sebelumnya Pak Adit sempat mengatakan bahwa Bojan Hodak sekarang atau manajemen juga sedang melakukan komunikasi dengan beberapa penyerang katanya, karena memang Coach Bojan Hodak sangat ingin mendatangkan seorang penyerang untuk bursa transfer pertengahan musim ini. Ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, ada yang pernah bermain di Indonesia, ada juga yang belum pernah bermain di Indonesia, dan ada juga dari Brazil. Dan ternyata mungkin yang dari Brazil itu adalah maksudnya Matius Pato. Walaupun ya kita juga bukan mentuhankan Matius Pato ya Bobotoh, karena tidak sedikit juga dan tidak jarang juga ketika pemain bagus di tim lain bukan berarti akan bagus juga di Persib Bandung, belum tentu juga. Apalagi sekarang Persib sudah dengan skema yang sangat luar biasa, masuknya Pato menambah dua predator yang di situ ada David da Silva juga. Apakah akan klop atau enggak itu tinggal pintar-pintarnya Coach Bojan Hodak dan pintar-pintarnya pemain nantinya beradaptasi kalau jadi. Walaupun saya juga belum bisa mengatakan 100% karena memang intinya komunikasi udah ada. Intinya Persib Bandung minat sama Pato, dan tinggal kalau seandainya tidak jadi ya berarti ada hal-hal lain yang memang tidak sepakat. Salah satunya mungkin masalah kontrak atau juga ada tim lain yang memang lebih cepat atau lebih serius tentang mendatangkan Matius Pato. Bahkan ini juga sebenarnya udah di-spill sama pelatih Borneo, katanya dia itu sangat senang kalau seandainya Matius Pato datang ke Borneo. Tapi kita juga harus tahu katanya bahwa yang meminati Matius Pato itu bukan hanya Borneo, tapi banyak tim juga. Jadi kita juga kemungkinan berburu dan juga bersaing dengan tim-tim lain. Dan ditambah juga Borneo sama sebenarnya sama Persib, pemain asingnya udah full. Kalau Persib kan kemungkinan akan kehilangan Mailson 5 karena dipinjamkan tuh ke Sriwijaya atau ke Sleman. Kalau Borneo saya
tidak tahu informasinya seperti apa. Tapi intinya, jika seandainya Matius Pato datang, Boboto, ini akan menjadi satu hal yang sangat segar untuk Persib Bandung. Ditambah kita udah punya Predator, ditambah ada Predator lagi, ini satu hal yang bagus. Apalagi Matius Pato itu sekarang kalau nggak salah di bawah 30 tahun deh umurnya, 29 itu kalau nggak salah. Jadi kalau seandainya nanti David da Silva udah benar-benar habis, David da Silva udah tua, kemakan usia, dia harus pensiun dan segala macamnya, mungkin Matius Pato bisa menjadi regenerasinya seorang David da Silva. Apalagi ini Brazil gitu kan, otomatis biasanya adaptasinya itu sesama Brazil cepat, dan juga Matius Pato juga udah pernah merasakan bagaimana bermain di Liga Indonesia. Nah, tentu juga kita sangat berharap siapapun pada akhirnya pemain yang bergabung kepada Persib Bandung, entah itu Matius Pato atau juga bukan, bisa memberikan kontribusi yang sangat bagus, bisa memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Persib Bandung itu sendiri. Karena sejatinya itu yang paling utama, kontribusi. Karena tidak jarang juga pemain-pemain hebat, label timnas, label kelas Eropa, tapi kalau tidak bisa berkontribusi untuk tim, ya buat apa juga. Apalagi Matius Pato pasti memiliki harga yang tidak kecil, pasti harganya mahal nilai kontraknya. Itu yang juga harus dipikirkan oleh Persib Bandung. Apalagi kan sekarang Persib lagi butuh uang banyak banget, pos-posnya itu banyak banget, salah satunya ke stadion, ke training center juga, apalagi kemarin udah bermain di ACL, di Asia, bahkan mungkin ada rencana kalau seandainya back-to-back juara kembali bermain di Asia. Itu kan hal yang harus dipikirkan matang-matang sejak saat ini. Tapi kita berharap tentunya jika seandainya Pato bergabung ataupun tidak bergabung, tidak merubah permainan Persib Bandung menjadi jelek. Tentunya kita berharap merubahnya itu menjadi bagus. Dan pastinya juga Matius Pato akan berusaha memberikan yang terbaik. Karena saya yakinlah Pato juga tahu soal Persib Bandung, tim besar, tahu bahwa di sini juga diisi oleh pemain-pemain hebat yang bahkan satu negara dengan dia, ada David da Silva, ada Ciro Alves, bahkan Gustavo Prangka sekarang. Tapi kalau seandainya nilai kontrak, bukan nilai kontrak ya, saya agak sedikit nggak setuju kalau hanya masalah duit saja, tapi mungkin kalau kontraknya tidak sesuai, termasuk poin-poin kesepakatan lainnya, ya bukan tidak mungkin Pato juga akan lebih memilih tim lain. Saya masih penasaran, jujur aja masih penasaran, karena memang sebelumnya sudah ada berita kalau Pato ini valid akan bergabung dengan Borneo. Tiba-tiba sekarang muncul lagi statement dari Ring A-nya satu manajemen lagi gitu kan, bahwa Persib membangun komunikasi. Walaupun memang di sini konteksnya membangun komunikasi, bukan deal dan segala macamnya. Tapi juga kalau dibilang Pato ini udah deal ke Borneo, ya seharusnya mungkin Pak Adit juga bilangnya kita udah membangun komunikasi. Udah azan Bobotoh sebentar lagi ya, nanggung. Kita membangun komunikasi tetapi tidak ada kesepakatan, dan Borneo akhirnya atau Pato akhirnya memilih tim lain, atau kita tidak sepakat untuk saling bekerja sama. Mungkin saja bisa berbicara seperti itu, tapi Pak Adit malah bilangnya kita sepakat untuk saling mengevaluasi. Jadi kayak ada titik kemungkinan Pato bisa bergabung ke Persib Bandung. Udah azan maghrib Bobotoh, segitu dulu aja untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum. Jangan lupa sholat Bobotoh.